Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Manginar Sidabutar dalam promosi kesehatan mulut. Video ini hanya untuk mereka yang peduli dengan kesehatan mulut. Pada hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mulut pasien pemegang kartu asuransi BPJS. Mengapa kita membahas ini? Karena saya menemukan banyak pasien pemegang kartu BPJS, tetapi secara umum mereka masih banyak yang belum menggunakan kartu BPJS yang mereka pegang untuk pelayanan kesehatan gigi. Kalau saya tanya mereka, kenapa Anda memegang kartu BPJS tetapi tidak menggunakannya? Mereka secara umum akan menanyakan bahwa gigi saya kan tidak sakit, ngapain saya gunakan itu kartu BPJS? Ada juga yang mengatakan, saya nggak tahu dokter giginya yang mana. Jadi para pemirsa pendengar dimanapun berada, kalau ada alasan-alasan mengapa tidak menggunakan kartu BPJS, boleh memberikan komentar di samping dan kita akan berdiskusi. Saya secara pribadi memang tidak menjadi dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS dengan berbagai macam alasan. Tetapi yang mau saya katakan bagi para pasien yang memegang kartu BPJS, sebaiknya harus menggunakan kartu itu terutama untuk pemeriksaan dan konsultasi. Seperti saya jelaskan sebelumnya, banyak orang memegang kartu BPJS karena mereka masih berparadigma sakit. Saya akan jelaskan sedikit apa yang saya maksudkan dengan paradigma sakit. Banyak masyarakat di Indonesia karena berkembang seperti kita ke dokter gigi itu karena mereka sudah sakit. Seharusnya paradigma sakit itu harus dirubah dengan paradigma sehat. Di Indonesia ada namanya puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Sering orang kurang memahami apa yang dimaksud dengan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Yang dimaksudkan dengan pusat kesehatan masyarakat, seharusnya orang datang ke puskesmas itu bukan karena sakit, tetapi dia bagaimana supaya tetap sehat. Kalau orang sudah sakit, maka seharusnya dia pergi ke rumah sakit dengan mendapatkan rujukan dari puskesmas atau dokter keluarga. Jadi yang mau saya tekankan di situ, datanglah ke puskesmas pada kondisi sehat. Kalau Anda sudah sakit, maka ke puskesmas sifatnya hanya mengambil rujukan karena Anda harus dirujuk ke rumah orang sakit atau rumah sakit. Jadi BPJS tadi di tingkat pertama, pelayanan tingkat pertama seperti dokter keluarga, orang di puskesmas, itu seharusnya hanyalah orang-orang sehat, bukan orang-orang sakit. Jadi mereka datang ke puskesmas, dokter gigi keluarga, mereka hanya untuk periksa, konsultasi sebelum sakit. Tetapi ya tadi bahwa kita masih ada paradigma sakit. Pasien datang ke saya, dokter mana obatnya? Saya akan bertanya, saya tidak menjual obat. Penjual obat adalah orang apotik, karena dokter tidak memberikan obat tetapi hanya memberikan resep saja. Jadi jangan mencari obat kepada dokter. Dokter itu akan membantu Anda pada intinya, terutama di puskesmas dan dokter keluarga, bagaimana supaya tetap sehat. Kalau sudah namanya sakit itu namanya sudah terlambat, sudah abai di pencegahan. Jadi saya sebagai dokter gigi akan fokus bagaimana supaya Anda tetap sehat, tidak sakit. Itu namanya paradigma sehat. Jadi kalau Anda selama ini masih mempunyai paradigma sakit, silakan mulai dari hari ini dirubah cara pandangnya adalah paradigma sehat, dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Yang kedua, kenapa orang memiliki kartu BPJS tapi tidak menggunakannya untuk pelayanan kesehatan gigi? Beberapa pasien akan mengatakan kepada saya bahwa ekspektasi atau harapan saya terhadap pelayanan kesehatan gigi itu tidak seperti yang saya harapkan. Saya memberikan informasi di sini, mungkin harapannya pasien terlalu tinggi,
ternyata yang diberikan tidak seperti yang diharapkan. Kembali seperti yang tadi, di dalam pelayanan tingkat pertama seperti puskesmas atau dokter keluarga, dokter gigi dibayar secara sistem kapitasi. Saya jelaskan tentang sistem kapitasi di sini bahwa seorang dokter gigi itu dibayar berdasarkan berapa pasien yang menjadi pasien Anda setiap bulannya. Misalnya, saya sebagai dokter BPJS dengan pasien atau pelanggan saya yang terdaftar dengan saya adalah 5.000 orang, maka BPJS-nya akan membayar saya dengan 5.000 orang dikali dengan Rp2.000 atau 10 juta per bulannya. Pelanggan saya misalnya 10.000 orang, maka dikalikan dengan Rp2.000, itu artinya 20 juta rupiah. Kalau mereka datang hanya 2% saja dari 5.000 orang, 100 orang, maka satu bulan itu untuk 100 orang dibayarkan tetap seperti tadi, 5.000 orang dikali dengan Rp2.000, 10 juta. Kalau yang datang 5.000 orang, ya tetap saja 10 juta. Tapi di Indonesia, pasien yang berkunjung ke BPJS itu rata-rata 1-2% saja. Itu masalahnya, sangat rendah sekali orang yang menggunakan kartu BPJS-nya. Tidak banyak, hanya 1-2% saja data yang saya tahu. Kalau begitu, pemirsa dimanapun berada, jangan terlalu berpikir bahwa saya sakit gigi akan dibikin seperti ini kalau ke BPJS. Di tingkat pertama yang diharapkan kepada Anda, kepada pasien adalah konsultasi, periksa supaya gigi tetap sehat, mulut tidak ada kelainan. Kalau sudah dia bermasalah banyak, maka itu akan dirujuk ke rumah sakit. Maka nanti pembiayaannya tidak lagi sistem kapitasi di rumah sakit, tetapi sistem sudah dibayarkan bukan sistem kapitasi, tapi namanya INA-CBGs. Itu adalah model yang lain. Tapi yang mau kita bahas pada hari ini adalah para pengguna BPJS, gunakanlah dokter keluarga atau puskesmas untuk periksa, untuk konsultasi dengan paradigma sehat. Kalau Anda sudah sakit, maka itu namanya paradigma sakit. Anda harus dirujuk ke rumah sakit, dan itu dengan biaya yang lebih tinggi. Dan itu hasilnya juga tidak sebagus kalau masih kasusnya belum parah. Sehingga yang diharapkan dari kita masyarakat Indonesia semua, periksalah mulut Anda, gigi Anda ke dokter gigi keluarga atau puskesmas sebelum ada sakit. Itu namanya paradigma sehat. Kalau selama ini masih mempunyai paradigma sakit, tinggalkan itu, karena kita harus masuk kepada paradigma sehat. Bawalah keluarga Anda, anak-anak Anda, orang-orang yang dekat dengan Anda, periksa kesehatan mulut, kesehatan gigi sebelum timbul rasa sakit. Itu namanya paradigma sehat, tinggalkan paradigma sakit. Sekian untuk video kita hari ini. Bagi para pemirsa yang mempunyai pertanyaan atau mau diskusi, boleh diberikan komentar, tulis di sebelah. Sekian dan sampai jumpa.